Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Fauziah dengan nomor NIM Stambuk G30121025 dari kelas MKDUB. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Bapak Kusnadianto Abbas SPD MPD. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Sebelum kita lanjut, apakah teman-teman sudah tahu apa itu bahasa? Jadi, pengertian bahasa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Secara umum dapat kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Perlu kita sadari, manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai wujud ide, aktivitas, hingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Halliday tahun 1992 mengemukakan 7 fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu 1. Fungsi instrumental. Fungsi instrumental adalah fungsi bahasa yang dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara. Dalam hal ini, bahasa mengatur tingkah laku pendengar. Di sini, bahasa tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang diinginkan si pembicara. Yang kedua, fungsi regulasi, yakni bahasa berfungsi untuk mengatur dan juga mengendalikan seseorang. Artinya, bahwa bahasa dijadikan sebagai alat pengatur dan juga pengendali tingkah laku seseorang. 3. Fungsi interaksional. Fungsi interaksional memiliki arti bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat dalam bergaul dengan sesamanya. Dalam hal ini, bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi, mengingat manusia yang tak bisa hidup sendiri dan memerlukan interaksi untuk senantiasa berhubungan dengan orang lain. 4. Fungsi personal. Bahasa memiliki fungsi untuk menyampaikan dan menggambarkan apa yang dirasakan atau hendak disampaikan oleh penggunanya kepada orang lain. Bahasa dalam hal ini juga dapat memberitahu keadaan pribadinya seseorang. 5. Fungsi heuritik. Fungsi heuritik berarti bahasa memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi dalam rangka mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebuah ilmu pengetahuan akan dapat dipelajari apabila tertuang dalam sebuah bahasa yang dapat dipahami oleh mereka yang mempelajarinya.
6. Fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif berarti bahasa berfungsi untuk mengkomunikasikan sebuah imajinasi dalam diri seseorang. Misalkan, apa yang tertuang dalam sebuah novel merupakan hasil dari imajinasi seseorang yang kemudian dibaca dan pesannya tersampaikan kepada pembacanya sehingga terjadi sebuah arus komunikasi. Dan yang terakhir, fungsi representasional. Fungsi representasional berarti bahwa komunikasi memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu baik benda, perasaan, gagasan, pesan, informasi, dan sebagainya. Sebagai contoh, komunikasi dapat menjelaskan bahwa gula itu memiliki rasa yang manis. Komunikasi juga dapat menjelaskan mana benda yang disebut meja dan juga mana benda yang disebut kursi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Untuk menutup video kali ini, saya akan akhiri dengan pantun ya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.